Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo, apa kabar? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Masih ingatkah pembelajaran minggu lalu mengenai apa? Ya, minggu lalu kita membahas tentang unsur-unsur teks berita yang bisa diingat dengan 5W, 1H. Dan pelajaran hari ini kita akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan kalian bisa paham atas apa yang disampaikan pada pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Struktur teks berita. Yang pertama, judul berita. Judul berita ditulis dengan singkat dan padat dan tidak terlalu panjang, namun mencakup dari isi berita. Yang kedua, kepala atau lead berita. Bagian awal berita yang berisi fakta-fakta terpenting terdapat pada paragraf pertama sampai dengan paragraf kedua. Kemudian lead yang ideal memuat semua komponen dari 5W plus 1H. Yang ketiga, tubuh berita. Berisi penjelasan dari unsur-unsur 5W plus 1H secara lebih terinci. Tubuh berita merupakan keseluruhan dari peristiwa yang diangkat menjadi berita dan merupakan penerusan dan penjabaran lebih lanjut dari isi lead. Yang terakhir, ekor berita. Berisi penutup berita berupa kesimpulan dan saran. Ekor berita tidak harus ada dalam sebuah berita. Bagian berikutnya mengenai kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal dan kronologis, keterangan waktu, dan kata kerja mental. Yang pertama, penggunaan bahasa baku. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Contohnya, wisatawan, masyarakat, kualitas. Bahasa baku, bahasa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai oleh tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertaannya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber. Contoh, bantuan sudah ada, tegasnya. Yang ketiga, konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerangan kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh, Astrid mengatakan bahwa ibunya pingsan karena lelah. Yang keempat, konjungsi temporal. Konjungsi temporal berkaitan dengan pola penyajian berita yang mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Konjungsinya antara lain sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Contoh, setelah mendapat laporan, polisi kemudian menuju ke TKP. Kelima, keterangan tempat dan waktu. Penggunaan keterangan tempat dan waktu sebagai konsekuensi perlunya kelengkapan unsur berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh, sekitar pukul 12.45 WITA, PMI telah sampai di Bandara Ngurah Rai. Yang keenam, kata kerja mental. Kata kerja mental berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berkesimpulan. Contoh, polisi berkesimpulan bahwa korban diculik oleh orang terdekat. Sekian pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa kalian pahami, kalian mengerti, dan kalian bisa ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa
untuk di-subscribe agar channel pembelajaran ini terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.